Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Today, we are going to continue our material of passive sentence. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai kalimat pasif. Actually, for last week, Mrs. Laili had explained it about this material, but it is incomplete. Jadi minggu yang lalu Bu Laili sudah menyampaikan materi pasif voice ini atau kalimat-kalimat pasif ini, tetapi masih ada hal-hal yang belum tersampaikan. Makanya di sini akan saya coba untuk melanjutkan penjelasan mengenai kalimat pasif. Let's try to understand about the passive voice, passive sentence. Jadi kita coba untuk memahami dulu. This is a repetition of the last meeting. Jadi ini pengulangan saja dari materi yang kemarin. Artinya passive voice is used. Jadi kalimat pasif ini used digunakan when ketika focus is on the action. Jadi fokusnya itu di kegiatannya. It is not important. Ini tidak penting or not known atau tidak untuk diketahui. However, bagaimanapun, who, siapa, or what atau apa atau siapa apa yang melakukan kegiatan ini. Jadi fokusnya adalah di kegiatannya, di aksinya, bukan pada siapa yang melakukan. Example, contoh, my bike was stolen. Jadi sepeda saya dicuri. Kita tidak bisa menuduh siapa yang mencuri kecuali kita tahu. Makanya ketika kita bertemu dengan kondisi semacam ini, kita bisa menggunakan kalimat pasif. In the example above, pada contoh di atas, the focus is on the fact. Fokusnya adalah kenyataan bahwa my bike was stolen. Sepeda saya dicuri. I don't know, saya tidak tahu. However, bagaimana and who did it, dan siapa yang melakukannya. Artinya, ketika kita tidak bisa mengatakan bahwa siapa pelakunya, salah satu hal di sini kita bisa menggunakan kalimat pasif untuk mengungkapkannya. Sometimes, kadang-kadang, statement in passive, pernyataan di kalimat pasif is more polite, lebih sopan, lebih halus daripada active voice, kalimat aktif. As the following example shows, jadi seperti contoh di bawah. Example, a mistake was made, kesalahan dibuat. Jadi ketika ada salah satu teman kita membuat kesalahan dan kita mungkin ingin menyindirnya atau kita ingin dia itu merasa, mungkin kita bisa menggunakan kalimat ini. Kesalahan sudah dibuat oleh siapa? Jadi kalau kita langsung tuduh, si Budi melakukan kesalahan. Kalau seperti itu, orang itu jelas mungkin kemungkinannya juga akan tersinggung atau marah. Jadi kita lebih baik bisa menggunakan kalimat-kalimat pasif. In this case, the focus on the fact. Fokusnya jadi pada kenyataan bahwa mistake was made. Kesalahannya sudah dibuat. But I don't blame anyone. Tapi saya tidak menuduh siapapun. Jadi saya tidak mengatakan fokusnya, ini sudah si Budi atau si Adi ini sudah melakukan kesalahan. Jadi untuk pengungkapan seperti ini, lebih baik kita menggunakan kalimat-kalimat pasif. You have made mistake. Kamu sudah membuat kesalahan. Kalau seperti ini adalah kalimat aktif. Ini bentuk present perfect. Seperti ini pengungkapannya nanti seseorang itu mungkin akan merasa tidak enak. Apalagi ketika kita menyampaikan ini di depan banyak orang. Lanjut. Sementara untuk formnya, bentuknya pengulangan yang kemarin, setelah subjek diikuti oleh be atau to be, kemudian past participle atau verb 3. To be di sini kalau memang kalian agak bingung, jadi to be yang biasanya diikuti oleh verb ing. Jadi to be yang biasanya diikuti oleh verb ing, dia diikuti oleh past participle atau verb 3. Maka itu bisa dipastikan adalah bentuk pasif. Contoh, a letter was written. Surat ditulis. Kita lihat di sini, was itu harusnya diikuti oleh verb ing untuk bentuk aktifnya. Itu untuk bentuk past progresif. Kalau bentuk simple past, bentuk pasifnya, kita ambil was-nya, kemudian diikuti oleh verb 3. Sebuah surat ditulis. Oleh siapa? Kita tidak tahu yang menulis siapa. Di sini tidak diterangkan seperti penjelasan di awal bahwa fokus kita tidak pada pelakunya, tapi pada kegiatan penulisannya atau kegiatannya. Kita lihat di sini, form of passive voice based on the each tenses. Jadi bentuk-bentuk pasif sesuai dengan tensesnya. Dimulai dari present tense. Jadi bentuk present tense. Kita lihat di sini. To be-nya kita bisa pakai is, am, are,
diikuti oleh verb 3. Ini biasanya dipakai untuk bentuk simple present. Kemudian kalau past tense atau simple past di sini kita pakai was were, setelah to be diikuti, to be-nya dalam ini adalah was were, diikuti oleh verb 3. Sementara future-nya will, shall dan lain-lain kita atau pakai model yang lain, pakai can dan lain sebagainya. Ini diikuti oleh be, tambahkan be dan diikuti oleh verb 3. Kalau kalian perhatikan, untuk to be is, am, are, was, were, ini kan harusnya diikuti oleh verb kalau bentuk aktif. Tapi kalau ketika dibentuk pasif, maka dia ditambahkan dengan past participle atau verb 3. Oke, saya lanjut. Untuk present continuous, ya, untuk present continuous. Sekali lagi saya ulangi, present tense di atas itu dimaksudkan adalah simple present. Sementara past tense itu maksudnya adalah simple past. Future simple di sini adalah simple future dalam bentuk pasif. Untuk present continuous, to be kita munculkan, is, am atau are tergantung nanti subjeknya siapa. Kalau I juga nanti to be-nya jelas harus pakai am. Kalau you, kalau jamak kita pakai are. Kalau tunggal he, she, it, Ani, Budi dan lain sebagainya, benda satu kita pakai is, diikuti being. Jadi coba diperhatikan perbedaan antara pasif bentuk simple present dan present continuous. Perbedaannya hanya pada posisi ada penambahan being di situ setelah to be. Jadi kita tambahkan being plus verb 3. Sekali lagi saya ulangi, untuk simple present bentuk pasif setelah is, am, are, setelah to be bentuk yang present langsung ditambahkan verb 3. Sementara untuk past tense atau simple past, verb atau to be bentuk pertama is, am, are diubah menjadi bentuk kedua, was, were langsung diikuti oleh verb 3. Sementara untuk future kita tambahkan will, ya, tambahkan be, tambahkan verb 3. Nah, kita kembali ke present continuous. Present continuous di sini hampir mirip dengan simple present atau present tense ditulis di atas. Tapi kita tambahkan being. Jadi arti nanti ditambahkan sedang, karena present continuous arti di depan kata kerja nanti kita tambahkan sedang. Sedang di bla bla bla. Ya, misalkan sedang dijemput, sedang diajari, sedang ditolong dan lain sebagainya, kita menggunakan bentuk ini. Jadi kemudian kita lanjut present perfect. Untuk present perfect bentuk aktif setelah has, have, dia langsung diikuti oleh verb 3. Sementara untuk bentuk pasif setelah has atau have tergantung nanti dari subjeknya. Kalau jamak pakai have atau double atau lebih dari satu pakai have, sementara kalau satu dia pakai has. Karena di sini bisa dikatakan bentuk aslinya adalah have, karena dia berpadu dengan das maka berubah menjadi has. Kalau bentuk aktif setelah has, have dia langsung diikuti oleh verb 3. Sementara untuk pasif cukup kita tambahkan been. Been itu apa? Been itu adalah bentuk ketiga dari to be. Jadi itu perbedaannya. Ya. Kemudian present perfect continuous, perbedaannya lagi kita tambahkan being di depan verb 3 atau di belakang been. Setelah subjek has atau have dilanjut oleh been, hampir mirip dengan yang present perfect. Karena continuous cirinya kalau kita perhatikan di situ ada being, tambahan being di depan verb 3, maka yang di present perfect continuous kita tambahkan being juga. Terus tadi sempat saya singgung di future simple itu ada tambahan shall. Ini sebenarnya model. Jadi model itu fungsinya biasanya tempatnya adalah di belakang subjek dan punya arti masing-masing. Di situ disebutkan beberapa contoh adalah can, must, may, ya, shall, should, can, could dan lain sebagainya. Diikuti oleh be, mirip dengan bentuk future simple. Tambahkan be, langsung nanti diikuti oleh verb 3. Sekali lagi, mulai will, shall, can, could, must, ya, ought, owes dan lain sebagainya itu diikuti be, langsung verb 3. Artinya contoh misalkan kita pakai can, kalau diaktif dapat sementara kalau pasif berarti dapat di. Dapat diambil, dapat ditolong, dapat diminum, nah itu. Must harus berarti harus must diikuti verb 1 berarti dia bentuk aktif. Harus pergi, must go. Sementara kalau nanti bentuk pasif berarti must be, verb 3 dari go adalah gone. Must be gone, misalkan harus atau makan misalkan eaten, must be eaten, harus dimakan. Saya lanjut. Untuk materi yang ini materi baru ya, passive sentences
with two object. Jadi kalimat pasif dengan dua objek. Coba kita lihat instruksinya. Rewriting an active sentence, tulislah kalimat aktif with two object, dengan dua objek in passive voice, dengan bentuk pasif. Means yang artinya bahwa one of the object, salah satu dari objek itu becomes menjadi subjek. Jadi sekali lagi kalau ada dua objek, maka yang salah satu dia menjadi subjek. The other one remains an object, dan yang lain menjadi objek. Which object to transform into a subject depends on. Jadi objek yang bertransformasi atau berubah menjadi subjek depends, tergantung on what you want to put the focus on. Tergantung kamu ingin memfokuskan pada siapa atau pada apa. Coba kita lihat. Contoh ini. Subjeknya kita lihat di sana, ada bentuk aktif, ada bentuk pasif. 1, 2. Subjeknya di sana kita lihat ada Rita. Kita lihat yang pertama. Rita, kemudian aktifnya fruit, bentuk kedua. Ya, jadi ini simple past. Menulis a letter, surat to me, untuk saya. Kalau kita ubah ini, maka coba kita lihat yang letter kita ajukan pasif, jadi kita putar objek menjadi subjek, diputar posisinya. A letter, sebuah surat. Kita coba artikan yang positif dulu, yang aktif. Rita menulis surat untuk saya. Kalau kita bahasa Indonesia kan untuk bentuk pasif kan sebuah surat ditulis untuk saya dari Rita. Coba kita lihat, a letter was written. Karena suratnya satu kita pakai was. Misalkan suratnya banyak, the letters seperti itu, berarti kita harus pakai were. Sekali lagi saya ulangi, karena di sini ada satu, maka untuk to be-nya kita pakai was. Sementara kalau misalkan objek itu kok suratnya banyak, maka di situ bukan was lagi, tapi berubah menjadi were. A letter was written to me. Jadi langsung seperti itu, to me. Me itu siapa? Saya, yang di belakang di objek 2 itu diajukan oleh Rita, diputar di belakang Rita. Yang subjek berarti berubah menjadi objek kedua. Salah satu tanda bentuk pasif adalah di belakang itu biasanya ada kata-kata by di situ. Kita lanjut yang kedua. Model yang kedua. Me itu adalah sebagai objek dari I. Jadi ketika me berubah menjadi subjek, maka dia bukan me lagi, tidak boleh. Me was written, tidak boleh. Jadi kita ubah dia menjadi peruntukannya yaitu I dia pakai was. I was written. Misalkan di situ you were, ya. Kebetulan kita pakai me, di situ kita ubah jadi subjek. I was written a letter by Rita. Saya dituliskan sebuah surat oleh Rita. Jadi tergantung nanti penggunaannya. Kalian pengen menggunakan yang mana? Apakah objek yang pertama atau objek yang kedua, itu terserah. Jadi sekali lagi, kalau untuk objek yang diubah, yang bendanya, ya langsung saja ditulis. Sementara kalau objek itu untuk I, you, they dan lain sebagainya harus dibedakan personal pronounnya. Kemudian me berarti di subjek dia berubah menjadi I. As you can see in the example, sebagaimana dapat kamu lihat di contoh, adding, tambahkan by Rita does not sound very elegant. Sebenarnya ini tidak terlalu bagus. That's why ini mengapa it is usually drop it. Biasanya dihilangkan. Jadi biasanya makanya untuk pengirim atau orang yang kita tuju itu biasanya nggak kita sebutkan. Hanya by Rita, by Budi dan sebagainya itu kadang tidak terpakai. Ya, kita lanjut. Oke, yang terakhir ini penugasan untuk kalian. Ya, silahkan dicoba dikerjakan. Perintahnya adalah complete the sentences, lengkapi kalimat ini dalam bentuk aktif ataupun pasif. And you must either use, dan kamu harus menggunakan salah satu dari bentuk simple present atau simple past. Jadi misalkan nomor 1 dia lebih cocok bentuk aktif karena simple present. Kalau simple present, sekedar contoh nomor 1 misalkan the state of liberty bla 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 to the United States by French. Kalau kita lihat cirinya di situ ada, misalkan saya kasih sedikit bocoran, mungkin nomor 1 kita lihat di situ ada kata by. Nah, by itu cirinya apa? Nah, itu bisa kita lihat. Ya, patung Liberty, bla bla bla, Amerika Serikat dari Prancis. Nah, silahkan kalian simak seperti itu. Jika memang cocok untuk menggunakan bentuk simple present, monggo silahkan menggunakan simple present. Jika cocok untuk simple past. Dan silahkan kalian perhatikan waktunya ini kira-kira kapan. Kalau kita berbicara mengenai patung Liberty, pendirian tentu sudah jauh-jauh daripada sekarang. Itu sekitar tahun 1800-an. Nah, apakah ini bentuk
sekarang present atau past silahkan difikirkan lagi ya. Jadi berusaha, jangan pernah berpikir hasil. Cobalah berproses, karena tiap saat kita belajar berproses, insya Allah tujuan itu akan kita tercapai. Itu saja dulu. Sekali lagi saya ingatkan bahwa materi yang terakhir ini adalah penugasan untuk kalian. Saya berharap untuk dikerjakan. Tetap semangat, jaga iman, jaga imun, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. This is the end of the English session. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.